mana kita berada. Kita punya konstituen tapi nggak nyambung apa yang Bapak Ibu maksud. Nomor 3. Nomor 4, harus masukkan ke dalam rencana Bapak Ibu. Ajak. Kenapa tadi jembatan bisa diperbaiki? Karena ada dalam anggaran. Itu namanya APBD. Nomor 4. Nomor 5, harus punya prioritas Bapak Ibu. Sebagai anggota Dewan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerjakan semuanya pada waktu yang sama, anggaran cukup tidak? Mungkin tidak. Bapak pilih dari 10 aktivitas atau 20 aktivitas yang Bapak Ibu anggap penting, pilih prioritas 2 atau 3. Mana yang paling penting menurut Bapak dan Ibu yang bisa mewakili kinerja anggota Dewan? Yang paling terasa oleh masyarakat, oleh konstituen. Apa dampaknya bagi masyarakat yang paling terasa? Pikirkan Bapak Ibu. Dari 10-20 program dalam setahun yang Bapak Ibu susun pada saat reses atau pada saat menyusun anggaran, tolong pilih 2-3 program yang paling penting, yang oleh Bapak Ibu setiap minggu, setiap bulan dicek dengan tim yang Bapak Ibu bentuk. Bapak Ibu punya tim di daerah konstituen yang Bapak Ibu minta untuk menjadi manajemen yang mengerjakan program-program yang penting tadi. Setuju Pak? Prioritas Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu, saya sama istri punya prioritas. Kalau saya mengerjakan semuanya, saya akan kehilangan prioritas. Tapi saya pilih 2-3 kebiasaan hidup yang sehat. Tiap pagi misalnya, prioritas saya bangun pagi, sholat subuh ke masjid. Itu prioritas. Sebagai seorang laki-laki, saya wajib ke masjid. Yang kedua, saya wajibkan selalu jalan pagi, seminggu minimal 4-5 kali. Saya jadikan itu prioritas. Kemudian saya alhamdulillah juga punya beberapa prioritas. Saya ingin di usia 70-80, nanti mendekati usia Bapak sekarang. Usia berapa Pak Ketua? Masya Allah, kelihatan Bapak lebih matang. Orang dibilang kok ngenyak. Saya tidak menyangka. Ini berarti kewibawaan beliau. Pak, saya itu 54. Saya pikir saya lebih muda dari Bapak. Ya Allah. Bukan lebih tua, lebih matang. Halus. Halus. Agak awal matangnya. Bapak Ibu. Itu namanya karisma Bapak Ibu. Saya mau tanya kenapa jadi ketua DPR Dewan? Kenapa alasannya? Kenapa? Lesung Pak. Satu? Lesung Pak. Apa itu? Lewat. Masya Allah. Apa tadi? Matang. Apa lagi? Apa? Kenapa dipilih? Lebih berpengalaman Pak. Itu yang namanya wisdom Pak. Apa? Mantan LSM. Pak, itu namanya wisdom Pak. Kearifan. Pak, mohon maaf nih ya, apapun ceritanya dibalik soal politik. Alhamdulillah, tokoh-tokoh politik yang sekarang manggung, saya lihat rekam jejaknya. Yang kemudian muncul, Bapak Ibu, sebutkan. Tokoh partai apapun, alhamdulillah itu teman-teman yang lama saya. Ternyata, itu adalah orang-orang yang mengukir karyanya lama. Kalau dari, partainya Pak Prabowo, apa namanya? Gerindra, katakan, Gerindra. Pak Ketua, Gerindra. Saya mengenal Pak Fadlizon itu sejak beliau di kampus. Kami satu waktu sering diskusi setiap bulan, setiap minggu, dan berdiskusi pada tahun 90-an. Perbedaan pendapat kita sampaikan apa adanya. Kami berdiskusi dengan Pak Harto, Pak, orang yang pada saat itu katanya susah untuk menerima masukan. Tapi subhanallah, Bapak cek nanti silakan di beberapa foto. Kami berdiskusi dengan Pak Harto Pak tahun 92-93, dan ternyata Pak Harto itu mau menerima masukan-masukan, kritik-kritik dari anak muda. Bapak Ibu, itu Pak Harto. Gus Dur juga demikian. Jadi Pak Fadlizon itu biasa aja sebagai mahasiswa Pak. Beliau diskusi, termasuk berbeda pendapat dengan Pak Jokowi sekarang. Kalau berbeda pendapat itu biasa saja, tidak perlu kita takutkan. Asal punya argumentasi dan tidak untuk memfitnah. Jadi kalau saya lihat Pak Fadlizon sekarang berbeda pendapat, kemudian mendapatkan bintang Mahaputra, itu hal yang biasa aja bagi beliau. Karena sejak tahun 90-an dia berbeda pendapat dengan Pak Harto, biasa gitu loh. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi menjadi tokoh-tokoh politik itu bukan berarti sebuah pilihan tanpa identitas. Yang dilakukan oleh teman-teman di setiap partai yang kemudian menjadi tokoh politik yang kuat, itu yang punya prinsip Bapak Ibu. Pak Fadlizon yang saya lihat. Siapa lagi Bapak Ibu? Gerindra, siapa lagi? Pak Fahri Hamzah.
Pak Fahri Hamzah, walaupun sekarang tidak di PKS lagi, Bapak Ibu, kita tidak tahu riwayat politik seseorang, walau alam. Tapi seorang Fahri Hamzah sejak di zaman di kampusnya di UI itu biasa, beliau mengorganisir orang di kami ya, dan kemudian beliau juga berbeda pendapat dan berdiskusi dengan Pak Habibie pada usia yang masih sangat muda, Pak Fahri Hamzah. Jadi kalau suatu waktu sekarang Pak Fahri Hamzah berdiskusi, berbeda pendapat, dan kemudian tetap punya identitas, itu hal yang biasa. Bapak Ibu, politik adalah ilmu yang panjang, betul Pak ya? Jadi tidak perlu dimasukin ke hati. Kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan masalah-masalah, kita biasakan saja, tetap ngopi di antara perbedaan pendapat itu. Saya tidak perlu memberikan informasi apapun karena Bapak Ibu sudah paham, sudah melakukan semuanya itu dengan real di lapangan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini. Nyambung, alignment, nomor 3. Nomor 4, rencanakan dalam APBD. Rencanakan dalam perencanaan dan ada prioritas nomor 5. Bapak Ibu, prioritas selalu ada. Jangan sampai semuanya kita kerjakan, kemudian semuanya ngabisin anggaran, Pak. Tapi kemudian tidak bisa mewakili kinerja kita. Selalu punya prioritas sebagai anggota dewan, sebagai anggota dari sebuah pergerakan yang Bapak Ibu masuki. Nomor 6 Bapak Ibu, ini yang saya mau sebutkan sekarang, hands on. Hands on itu turun tangan, inilah coaching. Coaching dengan cara mendengarkan, dengan cara bertanya, itu adalah sebuah pendekatan hands on. Agar kita turun ke lapangan. Bapak Ibu, waktu saya mimpin Antara, saya mendengar dari wartawan Antara, Pak, ini ada wali kota Solo, itu ngajak masyarakat pedagang untuk musyawarah. 20 kali, 30 kali, bayangkan Pak. Orang kan yang namanya penggusuran atau pemindahan itu kan tinggal paksa aja pindahan. Tapi beliau sampai 20-30 kali ketemu pedagang. Diajak bicara, wali kota Solo yang namanya Joko Widodo. Saya waktu itu masih di Antara. Saya tanya wartawannya, apa yang kamu lakukan? Saya diajak Pak untuk selalu ketemu dengan para pedagang ini. Dan tidak pernah kebayang beliau akan jadi calon presiden. Masya Allah, ketika ada perbedaan pendapat dengan gubernur Pak Bibit pada waktu itu, masyarakat kemudian tetap cinta pada yang namanya Pak Joko Widodo ini. Ketika beliau pindah ke Jakarta Bapak Ibu, wartawan Antara melihat bagaimana beliau datang ke pedagang-pedagang di Tanah Abang. Diajak bicara nih, para pedagang-pedagang yang suka pedagang di pinggir itu, diajak bicara, yo Bapak Ibu nyaman nggak nih seperti ini? Tidak, Bapak Ibu mau pindah kemana kalau ini nggak nyaman? Apa yang Bapak Ibu? Ditanya tuh, pendekatan coachingnya dilakukan, ditanya, Bapak Ibu supaya nyaman gimana? Bersih Pak, gimana caranya supaya bersih? Pindah ke atas. Tapi gimana supaya rame? Di sini tidak ada pejalan kakinya di atas. Jadi Bapak Ibu dengan metode seperti itu, para pedagang ditanya, para pedagang didengar. Itulah metode coaching Bapak Ibu. Mendengar, bertanya. Nanti kita akan masuk. Mendengar, bertanya, dan memberikan dukungan kepada orang yang kita ajak bicara untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu, Pak Joko Widodo dikenal sebagai gubernur yang menyelesaikan masalah Tanah Abang. Ketika namanya menjadi populer sekali, sampai kemudian menjadi presiden hari ini, saya merasa ini adalah buah dari kemampuan beliau untuk mendengarkan, kemampuan beliau untuk tetap. Jadi kalau satu waktu ngobrol nih Pak, diskusi, beliau akan mendengarkan dan mencatat. Saya mengalami beberapa kejadian ya. Ketika beliau jadi gubernur, kami audiensi. Beliau mencatat, kemudian bertanya. Dan kita sebagai tamu mendapatkan informasi yang kita harapkan. Bapak Ibu, metode coaching ini kami usulkan untuk Bapak Ibu praktekkan. Karena kemudian nanti tanggal 7, nomor 7, akan ada peningkatan, strategic improvement. Untuk nanti kembali ke nomor 1, untuk meningkatkan misi, memperkuat strategi. Jadi 7 ini adalah langkah-langkah Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu praktekkan langkah-langkah ini di tempat konstituen masing-masing. Nanti saya akan berbagi nomor handphone melalui Pak Ketua. Kita akan terus ngobrol Pak, diskusi, WA. Lalu suatu waktu insya Allah kalau saya punya kesempatan ke Lampung Tengah dan kita punya kegiatan di sana, kita bisa adakan langsung di lapangan sehingga kita bisa melihat prakteknya. Masya Allah. Bismillah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengizinkan, suatu waktu saya berkunjung ke Lampung Tengah, saya ingin melihat praktek di lapangan. Lalu syaratnya tadi IPB bisa diajak Pak, supaya mereka ikut
inovasi dan temuan-temuan tentang pertanian, peternakan, dan kelautan dengan senang hati. Jadi kita ajak IPB untuk bisa menjadi mitra Bapak Ibu dalam melakukan pembangunan pertanian, perikanan, dan kelautan. Baik, nanti kita akan sambungkan Pak, nomor HP Pak Rektor IPB ada di saya. Next. Nah, apa itu coaching Bapak Ibu? Jadi coaching ini sebuah pendekatan, ya next. Nah ini, coaching itu nomor kanan Bapak Ibu. Kalau mentoring itu Bapak punya anak buah di partai, Bapak menjadi mentor. Terus anak buah Bapak menjadi menti. Ibu, anak buah, anak muda. Itu namanya mentor Bapak, Ibu sebagai mentor, anak buah sebagai menti. Bapak Ibu berbagi pengalaman kepada menti. Itu namanya mentoring. Kemudian ada yang namanya training. Bapak Ibu latih anak buah untuk mengetahui tentang aturan-aturan keuangan supaya tidak melanggar aturan negara. Itu namanya training. Kemudian yang ketiga, konsultasi. Ada konsultan. Urusan misalnya anggaran anggaran negara ataupun yang disebut sebagai peraturan-peraturan, itu perlu konsultan yang memahami. Kemudian yang berikutnya konseling. Nah, coaching adalah sebuah pendekatan yang sekarang makin banyak dikembangkan dengan cara next. Nah ini coaching sebagai bentuk kemitraan. Jadi kita sebagai mitra bersama klien, bersama dengan coaching untuk memaksimalkan potensi. Jadi kita maksimalkan potensi dia yang dimilikinya dengan proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Jadi dieksplor Bapak Ibu. Coaching adalah sebuah cara mengeksplor konstituen supaya dia ngambil keputusan terbaik yang dapat dia lakukan. Contoh seperti yang dilakukan oleh jembatan yang runtuh. Jembatan ini runtuh Pak di Banten. Kemudian ditanya oleh Arif, karena Arif sudah mengenal metode coaching. Ditanya, Bapak Ibu, ini jembatan hancur. Saya bisa usulkan ke DPRD, tapi tahun depan Bapak Ibu jembatan ini diperbaiki karena ada anggarannya tahun depan di dalam anggaran pemerintah daerah Serang. Apa yang dapat dilakukan Bapak Ibu? Wah, anak saya nggak bisa sekolah. Bapak Ibu, saya alhamdulillah mengumpulkan zakat dan sedekah teman-teman saya sebanyak 5 juta, tapi kebutuhan kita 100 juta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Dihitung, kebutuhan 100 juta Pak. Tapi Arif Kirdian ini sedekah dengan teman-temannya 5 juta, kekurangannya 95 juta. Ditanya ke masyarakat ada yang mau sedekah? Ternyata banyak. Ada yang sedekah 1.500.000, ada yang 100.000, ada yang 5.000. Terkumpullah 40 juta. Bapak Ibu terkumpul 40 juta. Untuk apa ini? Akhirnya dibuat jembatan sementara. Sampai akhirnya terkumpullah 90 juta dalam bentuk yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata masyarakat itu bisa diajak untuk menyelesaikan masalahnya asal mereka ditanya dan kemudian didengarkan dan kita berikan contoh bahwa kita juga bersedekah. Tetapi Bapak Ibu, sedekah tidak selalu harus dari kantong kita sendiri. Setuju Pak ya? Kita memang mengeluarkan sedekah insya Allah. Tetapi kita bisa mengajak teman-teman. Seperti Arif tadi, dia kontak saya, dia kontak teman-teman. Akhirnya teman-temannya bisa ikut bersedekah karena ingin tadi 700% ganjaran. Bapak Ibu, saya nanti dengan Pak Ketua ingin membahas itu secara khusus bagaimana praktek coaching di lapangan dan kemudian kita bisa ajak IPB sebagai mitra Lampung Tengah untuk bisa membangun pertanian, kelautan, perikanan termasuk juga peternakan di sana. Bapak Ibu, sapi ya sama domba. Sapi dan domba di Jakarta itu masih impor Pak. Dombanya, sapinya dari Australia karena kurang. Sekarang saya mau tanya, apakah memang di Lampung Tengah tidak bisa menyediakan sapi? Banyak. Kenapa nggak nyambung? Silaturahmi. Pak, Bu, nanti kita bangun bagaimana supaya sapi-sapi Lampung Tengah ini menjadi salah satu yang bisa menyuplai kebutuhan akekah, kebutuhan pada saat Idul Adha untuk daerah-daerah yang membutuhkan Bapak Ibu. Dompet duafa, kemudian rumah zakat itu setiap bulan Ramadan, setiap bulan haji memerlukan ribuan domba dan sapi. Pertanyaannya, apakah ada yang berasal dari Lampung Tengah? Kalau misalnya belum, berarti masalahnya tinggal silaturahmi disambungkan. Alhamdulillah saya juga masih komunikasi dan punya kerjasama dengan berbagai lembaga zakat itu Pak.
kita jadikan itu sebagai network yang bisa tersambung dengan teman-teman di Lampung Tengah. Siapa ya Pak Ketua? Ya Bapak Ibu, silaturahmi kita jangan putus setelah sesi ini. Nanti saya izin ke Pak Ketua untuk terus komunikasi dan nanti dengan beliau menyambungkan dengan IPB Pak. Untuk kemudian menjadi sebuah hubungan yang bisa coaching ini berdampak kepada perbaikan kesejahteraan terutama di daerah konstituen masing-masing. Izin ya Pak ya? Baik, nah next, apa coaching ini? Coaching adalah sebuah proses bergerak ke depan, bukan membicarakan masa lalu Bapak Ibu. Curhat-curhat bukan coaching. Coaching adalah komunikasi untuk bergerak ke depan. Coaching adalah proses kreatif untuk ke depan. Nah ini, next. Nah ini, bagaimana perasaan, kemudian thinking, itu ditanya untuk ujungnya adalah action yang paling bawah. Bergerak ke depan. Jadi misalnya sebuah, nanti saya akan tunjukkan percakapan ya. Saya punya waktu berapa lama lagi Pak? Oke, saya ingin nanti ada sebuah contoh percakapan coaching. Saya sebagai wakil rakyat, anggota dewan, Bapak tunjuk satu orang sebagai masyarakat. Silakan nanti kita akan tunjukkan percakapan coaching sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di lapangan nanti. Ya, next. Nah ini syaratnya adalah itu ada respect ya. Kita respect kepada orang yang kita coach. Kemudian ada yang namanya integritas, kemudian ada yang namanya human potensial karena setiap orang bisa melakukan yang terbaik. Next. Nah ini ada 11 kompetensi coaching. Next. Terus, nah ini apa? Next terus ini nanti dibaca aja. Harus mendengarkan. Seorang coach harus mendengarkan. Terus next. Tadi bagaimana bisa mendengarkan kalau kita tidak fokus. Jadi kita harus fokus. Next. Nah ini listening ada banyak caranya, termasuk juga hal-hal yang menjadi prinsip-prinsipnya. Next. Nah ini non-verbal terus powerful questioning. Nah jadi ditanya. Konstituen kita tanya, setelah kita dengarkan, kita tanya untuk bisa mengambil keputusan terbaik. Next. Terus, nah ini, question, apa, siapa, bagaimana, kapan, seperti apa, jika. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ini pertanyaan coaching ini. Next. Nah ini, 3 poin utama. Terus, nah ini, contoh-contoh, terus. Ini contoh-contoh bagaimana bahkan baginda Nabi saja mempraktekkan coaching Bapak Ibu. Baginda Nabi, mari kita lihat. Ini ada seorang sahabat, ya Rasul. Terus next, izinkan aku berzina. Wow. Kalau saya marah langsung, tapi Rasul kan sabar. Nah itu, Pak, coba lihat. Rasulullah kemudian mendengarkan, kemudian ditanya, sampai akhirnya si sahabatnya mengatakan, bila demikian aku tidak akan melakukannya. Masya Allah, kira seperti itu. Menjinahi ibu kandung sendiri. Artinya sedemikian rupa bahaya riba itu Pak. Bahaya riba itu bagaikan menjinahi ibu kandung sendiri. Nah dalam konteks percakapan Rasul ini, percakapan tentang bagaimana Rasulullah mendengarkan dan bertanya kepada sahabat. Bahkan pada saat perang, ingat nggak Bapak Ibu, ada Rasulullah setelah menang di Badar, Rasulullah kemudian bertanya ke sahabat, kita akan mendapatkan serangan kedua dari Quraisy. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan kita sambut di luar, padahal Nabi sudah punya pandangan, kita sambut di Madinah. Tapi kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang mengambil keputusan dalam peperangan berikutnya. Bapak Ibu, jadi kemampuan. Oh, udah dibagikan. Ya, next. Nah ini, terus ini rumusnya apa ya? Rumusnya silahkan. Urutan percakapan seperti ini, Vira. Ya, Vira itu fokus pada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian kita akan praktekkan nanti sebentar. Terus, next. Siapa yang siap praktekkan pimpinan sebagai coach? Saya akan mengajak Bapak Ibu pinjam kursi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mempraktekkan coaching conversation atau percakapan coaching antara Bapak Ibu. Silakan pilih satu orang, silakan. Biasanya ketua sekali.
Ketua ngasih contoh biasanya. Ngasih contoh bisa ketua. Silakan. Ada satu lagi ini. Ya Bapak Ibu, kita akan coba percakapan coaching dan ini bisa dilakukan terhadap kelompok Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu pilih satu orang konstituen yang mewakili konstituen. Saya sebagai coach. Silakan Bapak Ibu. Silakan yang Bapak Ibu pilih siapa? Pak Ketua mungkin bisa memilih anggotanya. Pak Najam, silakan Pak. Aja mau. Ya, silakan. Ya. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak Najam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Najam, silakan duduk. Alhamdulillah Pak Najam. Kurang lebih 15 menit kita akan ada percakapan contoh tentang coaching. Tadi ada pertanyaan Pak mengenai apa itu coaching, sudah jelas Pak ya? Oke, jadi sebuah komunikasi antara saya sebagai coach. Bapak mengizinkan saya sebagai coach? Latihan dulu? Ya, Bapak sebagai coach atau orang yang di coach. Bapak Ibu, tolong kasih masukan ya. Kami berdua akan melakukan percakapan. Saya sebagai coach, beliau sebagai coach, yaitu konstituen yang saya berada di tempat saya. Pak Naja ya panggilannya Pak Naja. Pak Naja, alhamdulillah terima kasih waktunya untuk kita bertemu di sini. Kita 15 menit akan ada satu percakapan model coaching yang membuat kita bisa semakin yakin bahwa kita bisa memperbaiki masyarakat Lampung Tengah dengan lebih baik. Bapak bersedia? Siap. Pak Naja, topik apa yang menurut Bapak penting untuk kita bahas sebagai topik percakapan coaching kita hari ini? Menurut pendapat saya adalah bagaimana cara membangun di daerah basis masing-masing ataupun permintaan masyarakat kepada seorang dewan. Jadi banyak cara membangun ya Pak ya? Dan cara yang paling efektif menurut Bapak adalah yang bagaimana sesuai dengan permintaan anggota masyarakat. Baik, makasih Pak Naja, kita akan mulai percakapan coaching ini. Topik kita adalah bagaimana meningkatkan atau membangun Aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan dari konstituen. Ya baik, Pak Naja, situasi hari ini yang Bapak alami sebagai anggota masyarakat yang Bapak anggap sekarang masalah terbesar apa Pak di daerah yang menurut Bapak penting untuk diatasi? Pertama infrastruktur, kedua tempat ibadah. Infrastruktur dan tempat ibadah. Betul. Infrastruktur itu artinya apa contohnya Pak? Jalan. Jalan ya. Ya. Kalau ibadah, tempat ibadah? Tempat musola. Musola. Di antara dua ini mana Pak yang paling penting yang ingin diselesaikan duluan Pak? Saya lebih baik ambil yang pertama infrastruktur jalan, karena infrastruktur jalan apabila sudah rata-rata di atas baik, itu memudahkan ekonomi masyarakat lebih maju. Terima kasih Pak, saya mendengarkan informasi yang Bapak sampaikan bahwa infrastruktur di daerah penduduk di tempat kita, di dapil kita ini dalam keadaan yang kurang baik dan ini perlu ada gerakan yang cepat dan bisa mengatasinya Pak ya. Sangat parah. Terima kasih, sangat parah ya keadaannya. Pak, dalam kondisi yang menurut Bapak, kondisi infrastruktur, kalau angka 10 adalah angka infrastrukturnya mulus, angka 1 adalah infrastrukturnya ancur-ancuran, kita di angka berapa sekarang Pak kondisi? Kalau menurut pendapat saya Pak, kira-kira angka 5 Pak. Angka 5, jadi Ya. kondisi angka 5 itu apa artinya Pak? Artinya separuh baik, separuh parah. Jadi separuh yang separuh baik, separuh Iya. pintar nih Bapak. Cocok jadi anggota dewan. Betul nggak kawan-kawan? Cocok jadi anggota dewan? Cocok. Cocok terpilih lagi? Pak, diaminkan. Pak, Amin. amin. Terima kasih Pak ya. Jadi saya mendengarkan Pak informasi tentang kondisi infrastruktur yang kita ingin bangun bersama-sama di daerah konstituen kita semua. Kondisi yang sekarang ini adalah kondisi infrastruktur di angka 5 ya Pak ya, di mana keadaannya sebagian ada yang bagus tapi ternyata sebagian dalam keadaan rusak. Pak, dalam waktu 3 bulan ke depan, kalau kita melakukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah infrastruktur, pada angka berapa yang kita ingin wujudkan Pak? Saya berpendapat kira-kira di angka 80% sudah alhamdulillah. Angka 80% itu berarti kondisinya seperti apa Pak? Hampir
hampir separuh lah, hampir separuh lebih. Oke. Ya, Jadi separuh dari masalah yang rusak tadi bisa diperbaiki. diperbaiki betul. Oke, jadi saya mendengar Pak dari penjelasan Bapak, angka 80% itu artinya yang sekarang bermasalah bisa kita perbaiki separuhnya ya. Betul. Berarti meningkat dari 7 dari 5 Dari 50 ke 80. Ya. Terima kasih Pak Naja, alhamdulillah kita ingin membangun daerah ini Pak, di daerah kita. Di daerah kita, sesuai dengan janji saya sebagai wakil rakyat, kita ingin membangun daerah kita supaya infrastruktur bisa menjadi sarana yang bisa membuat ekonomi kita tumbuh. Betul Pak ya? Betul, karena saya sebagai masyarakat, saya menuntut janji Bapak waktu Bapak sosialisasi. Terima kasih. Dalam. Terima kasih Pak. Bapak telah memilih saya dan itu adalah amanah yang berat buat saya dan saya ingin menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya dengan dukungan Bapak. Siap membantu saya Pak ya? Siap Pak. Terima kasih Pak Naja. Pak Naja, dari angka 5 ke angka 8, angka 5 ke angka 8 artinya adalah angka sekarang separuh rusak, separuh bagus, tetapi yang ingin diperbaiki sekarang ini adalah yang rusak-rusak ini 50%-nya meningkat, Iya, betul. sehingga menjadi 80%. 80%. Menurut Bapak, Pak, di antara situasi sekarang ini untuk bisa keluar dari angka 5 ke angka 8, pilihan kita apa saja Pak? Kita punya pilihan apa saja untuk bisa memperbaiki jalan-jalan ini? Apa saja opsinya Pak? Kalau saya Pak, masyarakat biasa, saya tidak mengerti. Itu kan tugas Bapak di atas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin menggalang Pak, menggalang sedekah termasuk juga dari saya sendiri untuk bisa membuat jalan-jalan infrastruktur lebih baik. Kalau saya bisa menggerakkan sedekah dan juga mengajak teman-teman saya, terutama yang muzaki, orang-orang yang mampu, saya lakukan dengan maksimal Pak. Menurut Bapak, apalagi yang dapat kita lakukan supaya itu selesai lebih cepat Pak? Pak, kalau di sini Pak, terus terang di daerah sini Pak, daerah saya Pak, Iya. orang yang berdermawan, yang mempunyai harta, itu sangat sedikit dan sangat pelit. Jadi itu tergantung usaha Bapak untuk mengumpulkan dana. Iya. Kalau saya ampun, itu kata masyarakat di dapil saya Pak. Iya. Ya. Apa saran Bapak kepada kita semua supaya yang pelit-pelit ini menurut Bapak tadi bisa tergerakkan supaya menjadi bagian yang tangan di atas Pak, menurut Bapak? Menurut saya Pak, sebagai rakyat di saya rakyat asli pribumi di sini Pak, Ya. sangat susah Pak digerakkan. Ya. Saya meminta sebagai masyarakat di sini agar supaya Bapak untuk bergerak di bidang dana APBD. Oke. Jadi dengan pertama kali tentu saja saya ingin melakukan pengumpulan dana dari teman-teman sedekah ya Pak ya. Yang kedua saya akan usulkan agar ada di APBD. Apalagi Pak menurut Bapak? Yang menurut Bapak dapat dilakukan supaya terjadi perbaikan jalan yang lebih cepat Pak sampai menanti APBD tahun depan. Sebenarnya Pak, saya malu mengatakan karena itu program Bupati Lukman. Seharusnya gotong royong. Mana Pak Lukman Pak? Pak Bupati Lukman mana Pak? Baik. Terima kasih Pak ya. Pak, tadi saya mendengarkan Pak, Bapak masih punya keyakinan bahwa kita sebagai Muslim ini bisa bergotong royong. Betul. Menurut Bapak, bagaimana caranya menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong, untuk melengkapi apa yang saya bisa kumpulkan dari sedekah teman-teman dan saya juga, termasuk juga saya perjuangkan oleh APBD. Apalagi Pak yang menurut Bapak bisa dilakukan supaya gotong royong ini kejadian Pak? Menurut Bapak, karena Bapak mengenal teman-teman, Bapak mengenal masyarakat sekitarnya. Kalau menurut saya Pak, pendekatan secara person. Ya, karena sangat berarti bagi orang-orang di sini Pak, kalau sudah melaksanakan pendekatan person. Pendekatan personal ya. Kalaupun Bapak menginginkan untuk masyarakat di sini bersedekah, itu sangat-sangat kecil sekali Pak. Terkecuali kalau Bapak mempunyai mitra ataupun kolega di luar sini Pak. Ya. Jadi tentu saja mitra di luar kita akan ajak bergotong royong. Betul. Tapi Bapak tadi mengatakan dengan cara bersama-sama masyarakat dengan one on one ya. Datang. Betul. Bapak, kalau saya boleh bertanya lagi pada Bapak, yang bisa one on one dalam bentuk person by person ini, apakah kita bisa membuat daftarnya Pak? Bisa Pak. Bisa Pak ya? Nanti saya kasihkan person ya Pak. Ya, kita akan melakukan itu dengan cara person-person. Itu bisa kita lakukan dengan cara one on one Pak ya. Betul. Untuk supaya sukses Pak one on one itu kita lakukan, apa yang support yang Bapak perlukan Pak supaya one on one ini bisa kita lakukan selain dana sedekah dan dana APBD yang kita akan dapatkan tahun depan. Saya berjanji Pak akan saya perjuangkan melalui APBD dan saya juga akan melakukan sedekah dengan teman-teman dan ini menjadi modal awal.
Tadi Bapak mengatakan dengan cara mengajak one on one teman-teman masyarakat. Menurut Bapak, masyarakat yang bisa diajak one on one ini, yang bisa sedekah secara individual, itu berapa banyak orangnya Pak? Ya kalau sini sekitar 10% Pak. 10%. Iya. Bapak punya daftar 10% itu? Punya Pak. Bisa bersama-sama dengan saya untuk melakukan itu Pak? Bisa Pak. Oke. Baik, kita ketemu lagi minggu depan Pak. Bapak bisa membawa daftar 10 orang, 10% itu? Insya Allah Pak. Baik, saya juga akan membawa daftar list teman-teman yang akan saya ajak untuk ikut saweran teman-teman. Siap ketemu lagi Pak? Amin. Insya Allah. Minggu depan ya? Insya Allah. Hari Selasa? Insya Allah. Siap. Baik, kita akan ketemu lagi Pak hari Selasa untuk membahas progres teman-teman yang bisa diajak saweran sambil menanti APBD. Siap? Siap. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Cuma satu pertanyaan Pak. Ya. Seandainya saya menjadi Bapak atau Bapak menjadi saya sebagai anggota dewan di tempat daerah Ya. saya, untuk mengajak rekan-rekan saya bersedekah itu sangat sulit Pak. Ya. Ya. Perlu diketahui. Ya. Ya. Baik. Jadi tidak semudah itu pembicaraan ini dilaksanakan. Ya. Oh saya nanti punya link minta begini bantuan, enggak link. Ya. Itu sangat susah Pak. Makanya pentingnya kita ketemu minggu depan Pak. Ya. Sambil membahas strategi. Terkecuali kalau saya dekat dengan Jaula, karena Jaula sering sedekah. Baik, terima kasih Pak. Tos dulu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya sekarang ini pengurus yayasan Peduli Alumni IPB. Dan alhamdulillah setiap tahun itu ada 250 beasiswa dari alumni untuk mahasiswa yang tidak mampu. Saya juga alhamdulillah dengan beberapa tokoh umat ya Pak Didin Habibudin Agim, Pak Sapi Antonio, ada pengurus yayasan Indonesia Dermawan. Itu juga alhamdulillah ratusan juta terkumpul dari orang-orang yang ingin tangannya di atas tadi. Bapak Ibu, betul yang Bapak sampaikan tadi, tidak mudah. Betul Pak ya? Tidak mudah, tetapi itu bisa. Bisa Pak? Amin, bisa Pak. Kalau bagi kami sebagai anggota dewan, Pak, Ya. jangan disamakan dengan Bapak, karena Bapak mempunyai anggota-anggota dewan DPR RI, Ya. pejabat negara, ataupun pengusaha. Ya. Sementara DPRD Lampung Tengah ini Pak banyak berteman petani singkong. Masya Allah. Nah, teknis untuk mencari sedekah itu bagaimana yang kami Ya. akan lakukan di sini? Baik. Bahkan kami mau sedekah, Pak, ngirim mereka beras sembako pada pandemi COVID-19 ini. Baik. Jadi artinya, Pak, Ya. bagaimana Bapak dihadapkan posisi dengan kami, Ya. menjadi kami, gitu, Ya, Pak. betul, Pak. Menggali dana itu untuk sedekah itu kemana aja kami Betul. cari. Makanya nanti dengan Pak Ketua kita ingin ada satu komunikasi terus Pak. Karena pertanyaan saya juga bisa saya ajukan di luar dari anggota masyarakat. Ini Bapak. Bapak halo. Pak Ustadz. Bukan. Nah, saya juga akan bertanya di luar dari anggota masyarakat yang bisa diajak sedekah, adakah cara lain untuk mendapatkan dana yang bisa kita dapatkan untuk anggota masyarakat? Itu pertanyaan Pak. Jadi saya bisa bertanya kepada Bapak sebagai coach. Di luar sedekah yang bisa kita lakukan dari masyarakat sekitar kita, sumber-sumber di mana lagi yang dapat kita akses sehingga bisa disalurkan ke warga kita. Nanti itu kita tadi belum sampai ke sana Pak. Pertanyaan itu saya rencanakan kita ketemu lagi minggu depan kan? Tadi kita sudah sepakat. Kita bisa galang Pak dana-dana zakat dari muzaki yang lain, daerah yang lain. Kita bisa ajak dompet duafa, kita ajak rumah zakat, kita ajak Darut Tauhid untuk kemudian peduli. Bapak, lintas daerah sekarang ini banyak sekali kejadian dan disalurkan di antara asal tadi laporannya jelas Pak. Laporannya mustahiknya bisa sampai. Kemudian yang terjadi pembinaan, hubungan yang panjang. Jadi Bapak Ibu, percakapan tadi contoh saja bahwa sebenarnya manusia bisa diajak mandiri dan itu melalui percakapan seperti tadi didengarkan, kemudian ditanya untuk mengambil keputusan. Tadi ada kesepakatan untuk ketemu lagi minggu depan, kan gitu. Jadi memang tidak bisa sekali Pak. Coaching, betul Pak ya? Coaching tidak merupakan percakapan sekali, percakapan berbulan-bulan, berminggu-minggu, tapi fokusnya pada progres. Nanti kita ketemu lagi, kemudian kita review lagi. Apa yang ya? Jadi Pak ya, kita dua ya. Dengan senang Komunikasi hati. terus Pak ya kita. Saya berbagi nomor handphone melalui Pak Ketua dan Bapak sendiri. Ya. Silakan. Kita dengan senang hati Pak, mohon dicatat nomor handphone saya. Karena saya sangat suka Pak kalau membantu bidang-bidang Masya Allah. agama dan Masya Allah. Apalagi kita mau
Masya Allah. Sudah ada di dokumen itu nomor HP saya. Ada. Intinya Pak, nanti saya akan tanya Pak, Bapak sudah silaturahmi dengan teman-teman di Dompet Duafa. Saya akan tanya apakah Bapak akan punya rencana silaturahmi dengan teman-teman di rumah zakat. Akan terus komunikasi seperti itu. Dan kemudian saya juga dengan jejaring saya tentu saya akan minta pengurus Dompet Duafa dan rumah zakat untuk bisa memberikan supervisi untuk daerah Lampung Tengah. Jadi Bapak Ibu, coaching bukan sekali percakapan, coaching merupakan sebuah pertemuan rutin. Tadi udah ada kesepakatan, seminggu sekali kita ketemu. Saya juga berencana dengan beliau, dengan Pak Ketua, untuk mengundang Rektor IPB agar punya program yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan peternakan untuk Lampung Tengah. Terima kasih Pak. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, waktunya habis ya? Masih? Baik. Contoh tadi adalah contoh percakapan coaching. Jadi saya mendengarkan dan saya bertanya untuk kemudian beliau yang mengambil keputusan apa yang akan dilakukan ke depan. Tapi pertanyaannya support apa yang saya akan berikan, yang bisa saya berikan. Beliau mengatakan butuh support. Pak Ketua, tadi sudah ada komitmen kita komunikasi. Saya dengan Pak Ketua juga ada komunikasi bagaimana melibatkan IPB ya untuk bisa menjadi mitra bagi Lampung Tengah. Saya dengan beliau karena tadi ada yang berkaitan dengan bagaimana membangkitkan partisipasi dari masyarakat. Siapa ya? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Izin Pak. Ya, terima kasih. Boleh saya bicara? Kenalan dulu Pak. Pak. Tony. Ya. Mic-nya Pak. Maaf. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak, mumpung waktu masih ada. Saya sebelumnya izin untuk merekam dan menyebarkan, kebetulan nyambung dengan coaching Bapak bahwa memaksimalkan potensi. Kebetulan saya coba untuk buat YouTube Pak, berkaitan dengan hukum. Saya coba untuk membantu masyarakat mengenal hukum, membantu masyarakat supaya warga atau masyarakat menjadikan hukum sebagai panglima. Jadi saya tidak bertanya dan hanya izin Pak, izin percakapan kita, obrolan malam ini, hari sore ini saya coba untuk masukkan ke YouTube, boleh Pak ya? Oke, itu aja Pak, terima kasih. Tony Sastrajaya nama saya Pak. Namanya siapa? Tony Sastrajaya. Pak Tony Sastrajaya. Dari fraksi apa Pak? Demokrat juga Pak. Demokrat, Masya Allah. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Tony ya panggilannya ya? Siapa? Bapak Ibu tolong buka akunnya, bikin akun di YouTube, akun di Instagram, akun di Facebook, pakai nama Bapak Ibu silakan. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan nama gerakan. Bapak Ibu bisa menggunakan nama gerakan. Gerakannya apa? Misalnya Gerakan Kemandirian Lampung Tengah, bisa bikin website atau nama laman atau nama yang bisa menggerakkan. Itu identik dengan inisiatif yang Bapak Ibu lakukan. Nah, mengenai hukum Bapak Ibu, saya punya sahabat di Bogor, beliau anggota dewan, juga pernah ya anggota dewan Bogor. Beliau membuka kotak bantuan hukum gratis. Dilakukan setiap saat kepada konstituen atau masyarakat yang ingin bertanya masalah hukum. Jadi beliau tinggal menugaskan beberapa orang sebagai sarjana-sarjana hukum yang memberikan konsultasi hukum gratis. Bapak Ibu, karena kegiatan itu dilakukan dengan rutin, beliau menjadi populer di kalangan masyarakat dan kemudian